Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hi, my name is Rizky. I am from grade 7 and we are at Awildan BSD. I'm gonna show you one of the boarding rooms in Awildan BSD. Come on, let's get in. Assalamualaikum. How are you, Nufail? I'm good. How are you? Yeah, I'm good. I'm good. Things great. Assalamualaikum. Salam, how are you? I'm great. How are you, Izan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. How are you guys? Oh, fine. They're fine. How are you? Yeah, I'm great. I'm great. Things are fine. Things are great. So, guys, I'm gonna ask you guys a couple of questions. What do you guys think about staying in boarding? So it's fun and enjoyable. You can have new friends and you can play in the night. Yeah. Oh, yeah. I mean, there's ups and downs. You meet so many people. They can be very annoying. But, you live by yourself. You learn to become more independent. And you learn to cope with your environment. And look at me now. I'm happy here. First time I go here, I think that can I stay here for like 3 years because for 3 years I will do boarding, and then I think like that. So in the second week, I think like okay, it's getting much better. So now I'm happy. My first day, I was so shy and I hid my face while crying. So then in the first week, I was like, oh no, I don't want to be here anymore. I don't want to be here anymore. But then, I cannot call my mom that I didn't really know that we can call my mom. So then in the second week, I started to have friends and started to be used to it. So now I'm okay with it. What facilities are provided when you are in boarding? So we clean our clothes in the laundry, and then we got free breakfast, lunch, and dinner. And they also prepared a spoon, plate, and a glass of water. Well, yeah, but don't forget about the rooms. We got these sweet bunk beds, and also we have double cabinets, which also function as mirrors, and a marble flooring. And also, if you've noticed, the room is fully air conditioned. Plus, you can also bring your personal belongings as long as it follows the school guidelines. So, question number 3. What are your daily routines around here? Between it, there are 2 sessions of the lesson. Between it, there is a duhur prayer time for we to do lunch and pray. After Asr, there will be this zikr routine. After that, we'll have a small amount of time, like 1 hour or 30 minutes around that time. But then we'll pray Maghrib. After the Maghrib, there will be a part when we'll do halaqah, just like the one in Fajr. So then after Isha, we'll pray first. Then after that, we can eat another like dinner, and after that, then for our room we have a private class, and I don't know if the others do have it too, but then after the private class, then yeah, we're sleeping. So, you guys mentioned mushrif before. So, what is a mushrif and what does he do? Well, now that would be someone we call a mushrif. A mushrif is someone who takes full responsibility over this room, and and he knows, and he should know if any of us are injured, miss our parents. Occasionally, he would lend us our phone so we can call our parents and let them know if something's up, we need more snacks, or we just miss them and want to talk to them. He's also the same person who holds our night class that Izan mentioned earlier. Okay, and I think we've developed a good relationship with our mushrif, and we all think he's pretty cool. I was thinking, what do you think about the mushrif around your room?
well, we all think he's a nice guy, you know. He teaches us how to, how to get along and not fight with each other. He gives us advice what not to eat, like we shouldn't eat too much, or maybe we should fast, Okay, thank you so much for your attention, and hope you all have a great day today. Oh, it's my pleasure. It's our pleasure. Okay, let's end this with kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabiy sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kajian rutin kita yang sempat beberapa pekan kita off ya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita melanjutkan kajian rutin yaitu tentang fikih pada setiap pekannya. Itu adalah termasuk nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan mendengarkan kajian ilmu, mendengarkan kajian maqala Allah wa qala Rasul, adalah sebuah keistimewaan, sebuah kemanfaatan yang wajib kita syukuri. Karena tidak semua orang bisa diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan kajian ilmu. Banyak di luar sana orang yang tidak, bahkan sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan urusan dunia, sehingga mereka tidak meluangkan waktu mendengarkan ilmu, mendengarkan kajian ilmu. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan tentang fardu salat, yang fardunya salat. Ada yaitu rukunnya salat. Sebagian ulama mengatakan rukun ya, rukun, yaitu rukunnya salat, yang mana salat tersebut tidak dikatakan sah apabila tidak mengerjakan rukun-rukun yang telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi kita. Tak lupa kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak beliau sampai akhir zaman. Pada pertemuan kali ini kita akan menjelaskan tentang sunnah-sunnah salat. Ya, sunnah-sunnah salat. Sunnah dalam salat itu terbagi menjadi dua. Ya, sunnah dalam salat terbagi menjadi dua. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Ya, sunnah ada yang muakkadah, ada yang sunnah ghairu muakkadah. Tetapi sunnah muakkadah di sini adalah mendekati bahkan kal wajib, seperti wajib. Artinya wajib kita kerjakan. Sunnah muakkadah dalam sholat adalah sama seperti wajib hukumnya untuk kita kerjakan. Adapun sunnah yang ghairu muakkadah, yang tidak muakkadah, yang tidak ditekankan adalah yaitu sunnah-sunnah apabila kita kerjakan mendapat pahala tambahan, apabila kita tinggalkan maka sholatnya tidak menjadi batal kalau disengaja. Tetapi kalau seandainya sunnah yang muakkadah, yang sunnah yang mendekati wajib, apabila kita tinggalkan dengan sengaja maka menjadi berdosa,
orang tersebut, yaitu apa? Sama saja meninggalkan hal yang wajib. Itu namanya sunnah muakkadah. Dan sunnah muakkadah dalam sholat banyak sekali. Sunnah muakkadah ada 9. Sunnah muakkadah yang wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan sunnah-sunnah muakkadah ini. Sebagian para ulama mengatakan yaitu hal yang wajib. Apabila kita tinggalkan maka berdosa. Apabila kita kerjakan maka mendapat pahala. Yang pertama adalah sunnah muakkadah atau yang seperti wajib adalah qira'atu suratin aw syai'in minal qur'ani kal ayati wal ayataini ba'da qira'atil fatihati fi salatis subh wa fi awwalid dhuhr wal 'asr wal maghrib wal isya, yaitu membaca surat atau beberapa ayat dari Al-Qur'an setelah kita membaca Al-Fatihah, yaitu kita disunnahkan sunnah yang muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, kita membaca surat atau beberapa ayat dari Al-Quran setelah kita membaca surat Al-Fatihah, yaitu di sholat subuh, yaitu rakaat pertama dan rakaat kedua. Setelah kita membaca surat Al-Fatihah maka kita disunnahkan, bahkan diwajibkan sebagian para ulama, yaitu membaca surat atau beberapa ayat dari Al-Quran. Kemudian awwalid dhuhr wal asr, 2 rakaat pertama duhur dan asar, ya, 2 rakaat pertama, rakaat pertama dan rakaat kedua untuk duhur dan asar, maghrib dan isya juga sunnah muakkadah kita membaca surat. Ya, setelah kita membaca Al-Fatihah, kemudian kita membaca surat pendek atau surat faqra'u ma tayassara minal Qur'an, membaca surat yang paling mudah kita baca, ya, dari Al-Qur'an. Apa dalilnya? Ya ikhwan sekalian, dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi adh-dhuhr fil awwalaini bi ummil kitabi wa surataini wa fi rak'ataini ukhrayaini bi ummil kitab wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan. Bahwasanya Nabi SAW membaca Al-Fatihah dan surat, yaitu 2 rakaat pertama di sholat duhur. Ya, 2 rakaat pertama di sholat duhur Nabi SAW membaca Al-Fatihah, dan Al-Fatihah adalah termasuk rukun, ya, fardu. Kemudian setelah itu membaca apa? Membaca 2 surat, yaitu rakaat pertama 1 surat, rakaat kedua 1 surat. Wa fi rak'atai ukhrayaini bi ummil kitab. Adapun rakaat kedua, rakaat ketiga dan keempat, Nabi Muhammad SAW hanya saja membaca Al-Fatihah saja, tidak membaca surat. Wa kana yusmi'uhumul ayata ahyanan, dan Nabi SAW kadang beberapa kali memperdengarkan bacaan suratnya kepada apa? Kepada makmum, agar mengajari bahwasanya membaca surat termasuk sunnah yang muakkadah, yang mana Nabi SAW bahkan jarang sekali meninggalkan sunnah muakkadah ini, yaitu di 2 rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah maka disunnahkan sunnah yang muakkadah kita membaca surat, walaupun itu surat pendek, Al-Ikhlas, kemudian An-Nasr, kemudian Al-Lahab, kemudian Al-Fil dan yang lain sebagainya. Intinya adalah yang mudah bagi kita untuk dibaca. Itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah qaulu sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu lil imami wal fad, yaitu kita mengucapkan, itu sunnah muakkadah yang berikutnya adalah kita mengucapkan sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu lil imam wal fad, yaitu ketika kita berdiri dari ruku, maka bagi imam dan orang yang sholat sendirian, yaitu kita disunnahkan sunnah muakkadah membaca sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, bagi imam dan bagi orang yang sholat sendirian. Dua-duanya sami Allahu liman hamidah, kemudian Rabbana lakal hamdu, 2 kalimat. Kemudian wa qauluhu Rabbana lakal hamdu lil ma'mumi faqat. Adapun ucapan Rabbana lakal hamdu itu untuk makmum. Kalau seandainya kita bermakmum, ya, imam mengatakan sami Allahu liman hamidah,
maka makmum itu disunnahkan, sunnah muakkadah, membaca Rabbana lakal hamdu saja. Tidak usah kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. La. Kita cukup mengatakan Rabbana walakal hamdu. Liqaulihi Abi Hurairah, liqauli Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW kana yaqul. Dalilnya adalah hadis Abi Hurairah riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam kitabus shalah, bahwasanya Nabi SAW pernah mengucapkan atau membaca Sami Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar raka'ati summa yaqul wa huwa qa'im Rabbana lakal hamdu. Itu Nabi SAW mengatakan Sami Allahu liman hamidah ketika Nabi SAW mengangkat punggungnya dari ruku. Kemudian Nabi SAW ketika berdiri mengatakan Rabbana walakal hamdu, karena waktu itu Nabi SAW menjadi imam. Wa liqaulihi alaihi salatu wassalam idza qala al-imamu, ini bagi makmum, apabila imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah faqulu Allahu Rabbana atau Rabbana walakal hamd, maka makmum hanya saja mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Itu sunnah muakkadah yang kedua. Sunnah muakkadah yang ketiga adalah qaulu subhana rabbiyal azimi fi ruku'i thalathan wa qawluhu subhana rabbiyal a'la fis sujudi thalathan, yaitu kita disunnahkan sunnah muakkadah ketika kita ruku', maka bacaan di ruku' adalah mengatakan subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi 3 kali. Itu sunnah muakkadah. Kemudian di sujud mengatakan subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Apa dalilnya? Yaitu dalil dari ketika turun ayat di surat Fasabbih bismi rabbikal azim. Fasabbih bismi rabbikal azim. Itu kalau enggak salah surat Al-Waqi'ah ya. Ketika turun ayat ini, maka Nabi SAW mengatakan ij'aluha fi ruku'ikum. Ya, jadikanlah bacaan ini atau sabbih isma rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azim, yaitu ketika di ruku kalian, kata Nabi. Kemudian ketika turun ayat sabbih isma rabbikal a'la di surat Al-A'la, maka Nabi SAW mengatakan ij'aluha fi sujudikum. Jadikanlah ayat ini atau bacaan ini di sujud kalian, yaitu apa? Tasbih subhana rabbiyal a'la. Kemudian sunnah muakkadah yang keempat adalah takbiratul intiqali minal qiyami ila sujudi wa minas sujudi ilal julusi wa minhu ilal qiyam lisima'i dzalika minhu sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita membaca takbirah, kita membaca takbir Allahu akbar, bacaannya ya Allahu akbar, yaitu kapan kita membaca Allahu akbar, yaitu yang sunnah muakkadah, yaitu ketika kita sujud. Minal qiyami ila sujud, yaitu ketika kita setelah i'tidal pengen sujud, maka kita mengatakan sunnah muakkadah Allahu akbar, yaitu ucapan Allahu akbar. Kemudian wa minas sujudi ilal julus, yaitu ketika kita sujud ke duduk antara dua sujud atau duduk dari sujud ke tahiyat, maka disunnahkan sunnah muakkadah kita mengatakan Allahu akbar. Wa minhu ilal qiyam, atau dari sujud seandainya di rakaat pertama atau rakaat ketiga, yaitu bagi apa namanya salat isya dan juga salat asar, yaitu kita mengatakan dalam Allahu akbar, yaitu ketika kita selesai duduk kemudian kita ingin berdiri, atau ketika kita sujud, setelah sujud langsung pengen berdiri, maka disunnahkan sunnah muakkadah mengatakan takbiratul intiqal, yang mengatakan Allahu akbar. Dalilnya adalah apa? Yaitu yang selalu didengar oleh para sahabat terhadap apa yang diucapkan Nabi SAW ketika Nabi SAW menjadi imam dan salat. Kemudian sunnah muakkadah yang kelima adalah at-tasyahhudul awwal watsani wal julus lahuma, yaitu tasyahhud awal dan ats-tsani wal julus lahuma, yaitu kita duduk tasyahud awal dan ats-tsani, ya, duduk tasyahud awal dan ats-tsani. Kemudian sunnah muakkadah yang keenam adalah lafdzut tasyahudi, yaitu kita mengucapkan atau kita membaca tasyahud.
Ya, kita membaca tasyahud. Apa itu tasyahud? Yaitu at-tahiyat. At-tahiyatu lillahi wassalatu thayyibatu wassalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tasyahud. Sunnah muakkadah kita ketika kita duduk untuk tasyahud awal dan tasyahud akhir, maka di sunnah muakkadah kita membaca tasyahud. Kemudian yang ketujuh, yaitu sunnah muakkadah yang ketujuh adalah al-jahru fi shalatil jahriyah, yaitu kita mengeraskan suara di salat yang jahar, salat yang memang untuk dikeraskan suaranya, yaitu salat maghrib, salat isya, dan salat subuh. Sunnah, walaupun kita dalam salat sendirian, contoh ya dengan uzur, salat sendirian, laki-laki atau perempuan, maka apabila perempuan yang tidak terjadi fitnah kalau seandainya dia mengeraskan suaranya, maka sunnah dia mengeraskan suara Al-Fatihah, mengeraskan suara membaca surat ya di rakaat pertama dan kedua di salat maghrib, kemudian salat isya dan salat subuh. Tetapi yang berikutnya di rakaat ketiga dan keempat, maka harus dipelankan. Itu. Kemudian sunnah muakkadah yang ke-8 adalah as-sirru fi sholati sirriyah, yaitu kita memelankan bacaan di salat yang harus dia pelan, seperti salat duhur, asar, salat duhur dan asar. Kita disunnahkan, sunnah muakkadah, bahkan mengatakan ulama wajib hukumnya untuk memelankan atau tidak mengeraskan suara bacaan salatnya ketika salat duhur dan salat asar. Hadza fil fardhah. Artinya kita mengeraskan suara atau memelankan suara itu di salat fardu. Amma fin nafilah fas sunnatu fiha al-israr idza in kanat nahariyah. Tapi apabila itu salat sunnah, maka yang sunnah itu adalah kita memelankan atau tidak mengeraskan bacaannya kalau seandainya salat itu adalah salat pada siang hari. Wal jahru in kanat layliyah, dan dikeraskan suaranya apabila salat tersebut adalah salat sunnah di malam hari, itu salat tahajud, salat witir, itu sunnah juga kita keraskan bacaannya. Illa idza khafa ay yu'dhiya ghairahu biqira'atihi fa innahu yustahabbu lahu al-israr. Tetapi kalau seandainya dengan bacaan kita mengeraskan bacaan kita akhirnya mengganggu orang lain, mengganggu istirahat orang, atau mengganggu orang lain, intinya yang ada di sekeliling kita, maka kita harus mengecilkan suaranya dan tidak mengeraskan suara. Kemudian sunnah muakkadah yang ke-9 adalah as-salatu 'alan nabi, yaitu bersolawat kepada Nabi SAW di tasyahud akhir. Itu setelah kita membaca at-tasyahud at-tahiyat sampai wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, maka disunnahkan atau bahkan para ulama mengatakan wajib hukumnya kita membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu sebagian para ulama mewajibkan seorang untuk membaca salawat. Itu adalah sunnah-sunnah yang muakkadah, bahkan sunnahnya seperti wajib ya, sunnahnya seperti wajib, yang mana Nabi SAW jarang sekali bahkan tidak pernah meninggalkan sunnah-sunnah yang muakkadah dalam sholatnya. Baik, adapun ikhwah sekalian, amma ghairul muakkadah, adapun sunnah yang tidak muakkadah, artinya sunnah yang tidak ditekankan dalam sholat, tetapi apabila kita mengerjakan mendapat pahala tambahan ya, tapi ya harus kita kerjakan sebenarnya, karena ini adalah pahala yang sangat mudah kita dapatkan, dan pekerjaannya juga sangat mudah kita dapatkan dalam sholat. Maka merugi kalau seandainya kita meninggalkan sunnah-sunnah ini dalam sholat kita. Harus kita kerjakan. Yang pertama, sebenarnya banyak sekali, ada sekitar 14. Kita insya Allah akan menjelaskan tentang sampai nomor 6 ke 7 insya Allah.
Baik. Sunnah yang pertama, artinya sunnah yang dalam sholat yang ghairu muakkadah, artinya sunnah-sunnah sholat adalah membaca doaul istiftah, yaitu ketika kita setelah takbiratul ihram pertama, Allahu Akbar, itu disunnahkan kita membaca doa istiftah, doa pembuka. Adapun doa istiftah itu banyak riwayat, ya, banyak sekali riwayat yang menjelaskan tentang doa istiftah. Ada riwayat pernah Nabi SAW di hadis Abu Hurairah, Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, mada taqra sukutuka baina takbiratul ihram wa qiraatus surat al-Fatihah. Ya Rasulullah, apa yang kamu baca ketika kamu diam antara takbiratul ihram dan membaca surat al-Fatihah? Lalu Nabi SAW menjawab, Allahumma ba'id baini wa bainal khataya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Hadisnya adalah panjang, ya, panjang. Itu Nabi SAW pernah membaca itu. Ada juga Nabi SAW membaca di hadis Imam Ahmad rahimahullah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu juga hadis tentang istiftah. Ada juga hadis yang lain, hadis tentang istiftah juga, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara, dan seterusnya. Hadis yang sangat panjang juga, ya, sangat panjang, dan ini biasanya hadis yang dibaca atau istiftah ini, doa istiftah ini adalah sering dibaca Nabi ketika Nabi SAW sholat malam atau sholat tahajud. Adapun yang rajih, artinya yang sering dibaca Nabi ketika sholat wajib atau sholat sehari semalam yang kita kerjakan adalah tentang istiftah, yaitu subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka. Ini yang rajih, ya, ini yang rajih dan sering sekali dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang lain juga sama, terserah antum mau baca yang mana, karena semua dalilnya, ada hadisnya. Tapi yang rajih insyaallah adalah subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka la ilaha ghairuka. Ini adalah doa istiftah. Kemudian sunnah yang kedua dalam salat adalah al-isti'adzah fi raka'atil ula wal basmalah sirran fi kulli raka'ah, yaitu kita membaca ta'awudz di rakaat pertama ketika kita salat. Ketika kita ingin membaca Al-Fatihah, maka disunnahkan kita berta'awudz, ya. Wa idza qara'tal Qur'an fasta'id billah. Bila kalian membaca Al-Quran maka berta'awudzlah, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, tetapi dengan sirran, yaitu dengan pelan, tidak dikeraskan, ya, apalagi imam. Jangan dikeraskan membaca ta'awudz ketika menjadi imam. Kemudian basmalah, yaitu membaca bismillah, walaupun para ulama berbeda pendapat apakah basmalah ketika di salat jahriyah apakah dikeraskan apakah tidak, apakah pelan, itu adalah khilaf para ulama. Tetapi kita membaca isti'adzah, yaitu ta'awud dan basmalah, itu juga disunnahkan. Tetapi di sebuah pendapat lain, bismillah adalah termasuk surat dari Al-Fatihah, maka wajib dibaca, bukan termasuk dari yang sunnah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surah An-Nahl, wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, surah An-Nahl ayat 98. Kemudian sunnah yang ketiga adalah raf'ul yadaini hadzwal mankibaini inda takbiratul ihram wa inda ruku' wa inda raf'i min wa indal qiyam min sunatain, yaitu kita mengangkat tangan, ya, yang rukun yaitu takbiratul ihram, yaitu kita mengatakan Allahu Akbar, itu yang rukun, yang wajib atau yang fardu. Adapun kita mengangkat tangan kita, Allahu Akbar, mengangkat tangan kita, itu adalah sunnah hukumnya. Sunnah hukumnya, yaitu apa? Yaitu kita mengangkat tangan sejajar dengan pundak kita. Itu yang sunnah, ya. Dan banyak lain sebenarnya yang dalil yang lain. Ada yang mengatakan sampai telinga, ada yang mengatakan sampai pundak. Terserah kita memakai yang mana, ya. Dan yang mana semuanya ada dalilnya. Kita mengangkat tangan sampai pundak boleh, atau sampai telinga inda takbiratul ihram, ketika kita awal masuk sholat, Allahu Akbar. Wa inda ruku', ketika kita pengen ruku',
setelah kita membaca surat, ya, setelah membaca surat kita pengen ruku, maka apa, disunnahkan kita mengangkat tangan Allahu Akbar untuk ruku. Wa indar raf'i min, atau kita bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, yaitu kita mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua bahu. Wa indal qiyam misnatain, atau ketika kita pengen wa indal qiyam minasnataini, artinya ketika kita dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, ya, atau rakaat ketiga ke rakaat keempat, itu juga disunnahkan mengangkat tangan, yaitu ketika kita membaca takbir. Dalilnya apa? Dalilnya dari hadis riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis Ibnu Umar, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati rafa'a yadayhi hatta yakuna hadwa mankibaihi thumma yukabbir. Bahwasanya kata Ibnu Umar, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat mengangkat kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, kemudian mengatakan Allahu Akbar. Fa idza arada ay yarka'a rafa'ahuma mithla dzalik. Kalau ingin ruku juga Nabi SAW mengerjakan atau bertakbir mengangkat tangannya sama seperti dia takbiratul ihram. Wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' rafa'ahuma kadzalika. Ketika bangun dari ruku juga seperti itu. Wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd wa lakal hamdu. Itu adalah bacaan ketika kita i'tidal, yaitu bangun dari ruku'. Kemudian sunnah yang keempat adalah qauluhu amin, yaitu seorang makmum atau imam mengatakan amin ba'da qiraatil Fatihah. Imam dan makmum juga sunnah hukumnya membaca amin setelah selesai membaca Al-Fatihah, yaitu lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, lima ruwiya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tala ghairil maghdubi alaihim waladdallin qala amin yamuddu biha sautah. Ya, ketika Nabi SAW berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka Nabi mengatakan amin. Nabi menjadi imam. Yamuddu biha sautahu. Nabi SAW memanjangkan amin, dan seperti itu ada matnya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat, idza qala al-imamu, kata Nabi, apabila imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu, kata Nabi, faqulu, maka katakanlah kalian amin, amin. Fa inna man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa perkataan aminnya sama atau bareng dengan perkataan aminnya malaikat, maka maka dosanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang sebelumnya diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian sunnah yang kelima adalah tatwilul qiraah fi subah, yaitu kita memanjangkan qiraah, memanjangkan surat dalam salat subuh. Wat taqsiru fil 'ashri wal maghrib, yaitu kita memendekkan bacaan dalam salat asar dan maghrib, yaitu bacaan surat, ya, bacaan surat. Wat tawassutu fil isya'i, dan setengah-setengah, enggak panjang juga tidak pendek, yaitu ketika salat isya dan az-zuhur. Hadisnya adalah hadis yang panjang, yaitu tentang masalah al-mufassal wal mutawwal dan seperti itu. Artinya maksudnya intisari atau ringkasan adalah apabila sholat subuh maka yang sunnah kita memanjangkan bacaan, ya, kita memanjangkan bacaan. Yang sunnah yaitu kita memanjangkan bacaan yaitu sholat subuh, kemudian kita memendekkan bacaan yaitu ketika sholat asar dan sholat maghrib, kemudian tengah-tengah saja yaitu ketika kita sholat isya dan duhur. Nah, kemudian yang keenam adalah doa ubainas sajadatain. Yang sunnah yang berikutnya adalah doa setelah antara dua sujud. Doa antara dua sujud yaitu apa? Rabbighfirli warhamni
wa'afini wahdini warzuqni. Ya, itu doanya. Itu antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni, ada yang mengatakan seperti itu. Wajburni dan seterusnya. Itu doa antara dua sujud. Itu yang sunnah. Lima ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu dzalika baina sajdatain. Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat An-Nasa'i, yaitu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam antara dua sujud membaca doa ini. Kemudian yang berikutnya adalah hayatul julus al-waridatu inda anhu sallallahu alaihi wasallam fi salatihi wa hiya al-iftirash fi sa'iril jalasat wat tawarruku fil jalsatil akhirah, yaitu posisi duduk Nabi SAW ketika tasyahud. Ya, ketika tasyahud. Nabi SAW ketika tasyahud awal, ya, atau ketika sholatnya 2 rakaat, Nabi SAW sering duduk iftirash, yaitu yaitu duduk ketika tasyahud awal. Yaitu yang sunnah. Yang sunnah kita ringkaskan saja. Yang sunnah adalah ketika Nabi SAW sholat 2 rakaat saja, seperti sholat subuh, kemudian sholat atau duduk di tahiyat awal, maka duduknya adalah iftirash. Iftirash itu adalah kita duduk di atas telapak kaki yang kiri. Kita duduk di atas telapak kaki yang kiri. Sholat sunnah ataupun sholat wajib ataupun sholat fardu, seperti sunnahnya. Adapun apabila sholatnya memiliki di tasyahud akhir, yaitu tasyahud yang memiliki tasyahud awal, ya, seperti sholat asar, maghrib, isya dan duhur, itu duduknya adalah at-tawarruk, yaitu duduknya adalah kita duduk menempel ke lantai atau ke tanah, ya, menempel ke tangan, dan kaki yang kiri itu keluar di sebelah kanan betis kita, di bawah betis kita. Itu namanya at-tawarruk, dan itu yang sering dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu apabila sholat memiliki tasyahud awal, maka tasyahud akhirnya yaitu duduknya adalah duduk tawarruk. Apabila sholat hanya memiliki 1 tasyahud, artinya 2 rakaat, maka duduknya adalah duduk iftirash, yaitu duduk kita menduduki telapak kaki yang kiri. Itu sunnahnya. Tapi kalau seandainya kita tasyahud pertama kita duduk iftirash, kemudian tasyahud yang kedua kita duduk tawarruk, ataupun sebaliknya, maka tidak mengapa sebenarnya. Itu yang ini tapi itulah khilafus sunnah. Itu menyalahi sunnah. Tapi adapun kalau seandainya walaupun sholat hanya 2 rakaat, tetapi di tasyahud akhirnya dari sholat subuh dia duduk tawarruk, maka tidak mengapa. Itu adalah madhab Syafi'i, yaitu walaupun sholatnya 2 rakaat, maka duduknya adalah duduk tawarruk apabila itu adalah duduk terakhir, seperti sholat subuh dan sholat witir, kemudian sholat sunnah yang lain yang 2 rakaat, maka duduk terakhirnya adalah duduk tawarruk. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah wad'ul yadaini 'ala sadr yumna fawqa al-yusra liqauli Sahal kana an-nas yu'maruna ay yadha ar-rajul yadahu al-yumna 'ala dira'ihi al-yusra fi shalah, yaitu kita meletakkan tangan kita di dada kita, yaitu tangan kanan ada di atas tangan kiri, yaitu seperti ini, ya, seperti ini. Itu sunnah hukumnya. Kalau seandainya antum melihat orang yang sholat Allahu Akbar, tangannya dilepas, tidak sedekap, sah apa enggak Ustaz? Sah. Tapi khilafus sunnah, menyalahi sunnah. Yang sunnah adalah kita meletakkan tangan kita di atas dada ataupun di perut paling atas, dan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Dalilnya apa? Liqauli Jabir, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi rajulin wa huwa yusalli wa qad wada'a yadahu al-yusra 'ala al-yumna fantaza'aha wa wada'a al-yumna 'ala al-yusra.
Ketika Nabi SAW berjalan kemudian mendapati atau melihat seseorang laki-laki sholat dan meletakkan tangan yang kiri ketika sedekap di atas tangan yang kanan, seperti ini. Kemudian Nabi SAW mengambil tangannya dan membenarkan, yaitu meletakkan tangan kanan di atas tangan yang kiri. Kemudian sunnah yang berikutnya, yang sunnah ya, adalah ad-du'a fis sujud, yaitu doa ketika sujud. Doa apapun itu, ya, doa apapun itu, karena doa ketika disujud adalah mustajab, ya, mustajab. Apa kata Nabi SAW? Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'an raqi'an aw sajidan. Kata Nabi SAW, aku melarang, ya, melarang seseorang yang sholat membaca Al-Quran di sujud dan di ruku, atau di ruku dan di sujud. Kita membaca ayat dalam Al-Quran, bacanya ketika di ruku dan di sujud. Nabi SAW melarang. Fa'ammar ruku fa'addimu fihi rabb. Kalau ruku cukuplah dia berta'zim kepada Allah subhanahu rabbil azim. Wa amma sujud fajtahidu fid du'ai. Tapi ketika sujud, setelah kita mengatakan, ini biasanya di sujud terakhir ya, tapi tidak harus sujud terakhir. Ketika sujud, setelah dia mengatakan subhan rabbiyal a'la, maka apa kata Nabi? Fajtahidu fid du'ai. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa ketika sujud. Faqaminun ayyustajaba lakum. Maka peluangnya sangat besar doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ad-du'a'u fit tasyahhudil akhir ba'da shalat ala Nabi sallam, yaitu kita membaca doa di tasyahud akhir setelah kita membaca sholawat yang tadi di sunnah muakkadah. Setelah kita membaca sholawat kepada Nabi, maka disunnahkan membaca doa. Apapun doa itu, ya, apapun doa itu. Maka ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwasanya Nabi SAW berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini yang sering maka antum harus membaca doa ini. Ini yang sering diucapkan Nabi SAW ketika tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Itu insyaallah antum semua hafal semua ya. Maka harus dibaca ketika kita tasyahud akhir, ya, kita tasyahud akhir. Wa dzalika liqaulihi idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwadz billahi min arba. Kata Nabi SAW, hadis dari Imam Muslim, bahwasanya Nabi SAW, apabila kalian selesai membaca tasyahud akhir, yaitu setelah membaca salawat kepada Nabi SAW, innaka hamidum majid, maka apa kata Nabi? Falyata'awwadz billahi min arba. Maka berlindunglah kalian kepada Allah dari 4 perkara. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab jahannam. Wa min adzabil qabr, azab qabr. Wa min fitnatil mahya wal mamat, fitnah hidup dan mati. Wa min fitnatil masiihid dajjal. Kemudian dari fitnah dajjal. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah tayamun bisalam. Ya, tayamun bisalam, kita mendahulukan salam ke kanan terlebih dahulu, kemudian ke kiri. Jangan ke kiri dulu. Atau ke kanan, enggak. Yang benar adalah ke kanan dulu, kemudian kita ke kiri. Kemudian sunnah yang berikutnya adalah at-taslimatus tsaniyah an yasarihi. Lima ruya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu an yaminihi wa an yasarihi hatta yura bayadu khaddihi. Yaitu salam pertama, salam kedua, yaitu harus maksimalkan salam ya. Dengan apa? Sampai orang yang belakang, sekiranya orang yang belakang kita tuh melihat pipi kita. Pipi yang kanan kita dan pipi kiri kita. Karena Nabi SAW ketika salam ke kanan itu apa? Pipi kanannya kelihatan dari belakang. Kemudian ketika salam ke kiri juga pipi kirinya juga kelihatan. Jangan pelit-pelit salam. Salam seperti orang apa namanya? Orang keburu. Assalamualaikum. Enggak, harus memaksimalkan salam, yaitu sekiranya orang belakang kita melihat pipi kita. Kemudian yang berikutnya adalah az-zikru wad du'a ba'da, ini sunnah yang terakhir, yaitu az-zikru wad du'a ba'da salam lil ahadits al-waridah, yaitu kita berzikir dan berdoa setelah salam ya, yaitu wirid, yaitu kita berzikir ya, kita berzikir, dan zikirnya adalah bisa antum lihat zikirnya
yang sesuai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu seperti Allahumma antas salam wa minkas salam, setelah astagfirullah, astagfirullah dan sebagainya. Kemudian astagfirullah dan seterusnya ya. Allahu la ilaha illa wa la ilaha illallah wa la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani' lima ataita wa la mu'ti illa mana'at wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd dan seterusnya. Itu adalah doa dan wirid dzikir setelah salat. Karena fadilahnya sangat besar sekali ya, sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Taib. Jadi itu adalah penjelasan tentang sunnah-sunnah sholat, yaitu sunnah yang muakkadah, yang tadi 9, artinya sunnah yang sama seperti wajib, jangan sampai kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir adalah sunnah yang ghairu muakkadah, yaitu sunnah apabila kita kerjakan maka kita mendapatkan pahala tambahan, apabila kita meninggalkan sunnah tersebut maka kita rugi, mendapatkan sunnah yang cuma-cuma tetapi kita tidak mengerjakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada salat kita dan juga di kehidupan sehari-hari kita. Wassalamu minkum. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di bab berikutnya insyaallah, di bab tentang makruhnya salat. Artinya banyak pekerjaan-pekerjaan yang makruh kita kerjakan dalam salat. Tetapi banyak sering dari kaum muslimin tidak mengetahui kalau ini makruh, tetapi dia mengerjakan perkara makruh ini. Barakallahu fikum. Nakhtatim bi doa qatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا